Baiklah, saya lanjutkan. Seperti yang diketahui oleh media tadi, ya kan, ada beberapa hal. Di antaranya kami diberikan dari awal, kami meminta berita acara pemeriksaan yang merupakan hak kami, tapi tidak diberikan. Bahkan di persidangan manapun juga sesuai KUHAP, yang namanya berita acara itu termasuk berita acara ahli. Ada 26 ahli, termasuk 4 ahli digital forensik, itu tidak diberikan BAP-nya pada kami. Padahal kami ingin tahu di digital itu apa pemeriksaannya gitu. Apa benar diperiksa atau tidak. Tidak diberikan. Dan itu dihalang-halangi. Bayangkan, kami berani mengatakan kami tidak akan memberikan dan sebagainya. Hakimnya mengatakan harus diberikan karena itu adalah amanat dari KUHAP. Diharuskan. Nah, pertanyaan ada apa ini? 26 ahli. Kami tahunya dari mana? Karena ada di summary. Kami diberi summary, itu ada ahli-ahli itu. Ya kan, ada beberapa profesor, beberapa doktor dari universitas, yang mana ya otomatis universitasnya juga bertanggung jawab kalau ada kekeliruan di situ kan. Itu satu. Kedua, beliau ini kan masih disuruh wajib lapor di kejaksaan. Kan sekarang itu kan kewenangan bukan kewenangan kejaksaan lagi. Kewenangannya ada kewenangan hakim. Makanya saya tanyakan, apa masih untuk wajib lapor? Hakim katakan sudah tidak perlu karena setiap minggu sudah kami hadirkan di persidangan. Terima kasih. Baik, teman-teman wartawan sekalian. Ada keinginan sebentar saya jawab, saya terangkan dulu. Teman-teman wartawan, yang ketiga terkait dakwaan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Yang pertama terhadap dakwaan ini, saudara penuntut umum menghadirkan apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal. Ada 2 laporan laboratoris kriminal yang disebutkan dalam surat dakwaan. Tetapi ternyata dalam daftar barang bukti tidak satu pun dari apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris itu yang dilampirkan. Yang kedua, bahwa dakwaan ITE itu terkait dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan antara lain memanipulasi, mengubah, menciptakan, dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sesuatu yang palsu seolah-olah otentik. Benar, asli. Jadi perbuatan. Tapi yang didakwakan oleh saudara penuntut umum bukan tentang perbuatan. Melainkan apa? Perkataan. Perkataan apa? Perkataan saudara Tifa dalam acara yang dipandu oleh saudara Aiman Wicaksono. Itu perkataan, bukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ini yang namanya lain yang gatal, lain yang digaruk. Mengapa saya katakan begitu? Bahwa terkait dengan dokumen punya Sandi, ya, siapa? Dian Sandi, ya, dokumen itu terkait dengan ITE mengubah dan seterusnya tadi itu. Tetapi oleh jaksa, saudara tadi dengar sendiri kan di ruangan sidang, dalam tanggapan terhadap kami, dia itu mencampur adukan dengan pasal-pasal terkait dengan fitnah. Ini lain yang gatal, lain digaruk. Kalau pasal fitnah bukan di situ, dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kalau ITE nggak ada urusan dengan fitnah. Karena tidak ada urusan dengan fitnah, maka urusan kita dengan pemilik dokumen. Inilah yang kami dalilkan dari sejak awal. Siapa pemilik dokumen? Dian Sandi, gitu loh. Nah, Dian Sandi itu nggak pernah ngelapor, nggak pernah keberatan. Yang keempat, kalau jaksa akan menggunakan kegiatan perkataan saudara Tifa dalam acara dengan Aiman Wicaksono sebagai delik perbuatan mengubah, menciptakan dan sebagainya, maka yang terjadi haruslah pertama kali dahulu adalah Jokowi mengatakan apa yang dimiliki oleh Dian Sandi itu benar adalah ijazah saya. Dan saya keberatan dengan perbuatan saudara Tifa. Ini tidak pernah ada pengakuan oleh saudara Jokowi bahwa yang ditunjukkan oleh saudara Dian Sandi itu adalah miliknya. Benar seperti itulah dokumen saya, ijazah saya, nggak pernah ada itu. Mengapa sekarang tiba-tiba dia teriak-teriak, ya seolah-olah itu adalah miliknya. Kalau betul, ya dia nggak usah menunjukkan ijazahnya. Dia cukup mengatakan kepada pers, pada kita semua, bahwa itu yang ditunjukkan saudara Dian Sandi milik saya keberatan, diolah oleh saudara Tifa. Begitu kira-kira. Terima kasih.
Bang, ada satu pertanyaan, Bang. Apakah ada keinginan dari tim Tifa ini untuk mediasi ke istana untuk ketemu Pak Prabowo untuk mengungkap ijazah palsu ini? Saya pastikan begini. Kita tidak pernah punya keinginan mediasi. Tapi kalau yang Anda tanyakan dari pihak mereka pernah atau tidak, berkali-kali. Enggak, maksud saya mediasi itu untuk minta kepada Prabowo, Pak Presiden. Oh, Prabowo nggak ada urusan. Membantu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Jokowi ini. Nggak ada urusan. Ada lagi? Lanjut. Ya. Jaksa tadi menolak eksepsi Dokter Tifa seperti apa, Dok? Kita tidak pernah tahu tentang itu. Tanggapin saya. JPU tidak pernah menjanjikan bahwa Jokowi akan dihadirkan. Jokowi tidak pernah menjanjikan hal Saya itu. tambahkan ya. Saya tambahkan. Menarik. Ini kan ada 4 pelapor ya. Kan ada Lex Sumanan dan sebagainya, ada Jokowi 4 pelapor. Di dalam BAP yang judulnya pelapor hanya 3 orang itu. Jokowi tulisannya saksi di situ. Makanya kami bingung juga. Makanya kami akan uji di persidangan ini. Oh iya ini yang utama. Pasca jaksa menolak Ya, begini ya, tadi